Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh Ted, masalah surat pendek Ted. Kadang aku masuk satu masjid lamanya minta ampun. Ya. Kadang aku masuk satu masjid yang lain cepat. Ya. Sebenarnya ada standarnya nggak sih Ted dalam membaca surat pendek imam itu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Dia sholatnya ayatnya Qul huwallah terus. Sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini Qatadah bin Nu'man ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga, berarti dia sudah menghatamkan Quran berapa kali? Lalu ada satu lagi imam, dia baca Al-Fatihah, habis itu baca Qul huwallah. Habis baca Qul huwallah, baru baca ayat lain. Dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, tanya dia, kenapa dia baca Qul huwallah? Terus ditanya, kenapa kau baca Qul huwallah? Kata dia, karena aku cinta kepada Qul huwallah. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Yang dikecam itu malah yang ayat panjang. Yang dikecam malah ayat panjang? Iya, ayat pendek kan nggak ada kecaman. Iya. Siapa yang baca Qul huwallah? Nggak ada. Malah yang baca ayat pendek dipuji. Yang baca ayat panjang, idza amma ahadukum, kalau kamu jadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah. Lalu standarnya apa? Maka Imam Nawawi memuat dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun, itu disebut dengan Ashabut Tiwal, surat panjang. Dari Amma Yatasa'alun 'anin naba'il 'azim sampai Ad-Duha, itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Dari Wad-Duha sampai ke An-Nas, itu disebut dengan qisar, pendek. Yang panjang ini dibaca saat subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur? Ya, dia berkisar antara satu lembar dengan satu lembar setengah. Yang sedang ini, yang berkisar antara setengah lembar dengan satu lembar, itu dibaca pada sholat asar dan isya. Yang pendek dibaca pada sholat maghrib. Karena waktunya pendek? Waktunya pendek. Jadi yang panjang, yang sedang, yang pendek sudah diatur. Jadi kalau ada imam membaca ayat sholat subuh, Ar-Rahman, Allamal Quran, masih masuk. Atau dia baca dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi berhentikannya satu lembar setengah, 3 halaman. Masih kena. Oh, berarti boleh itu kita baca ayat nggak sampai tuntas tuh suratnya? Afdal, lebih baik selesai satu surat daripada ambil dari tengah. Menurut mazhab Syafi'i. Itu maka kadang di kampung-kampung kita, kuliah ayyuhal kafirun, wadduha, alam nasyrah, karena mengambil itu. Tapi sekarang lagi tren, ambil dari tengah, ambil dari sini. Apakah maksudnya supaya memotivasi penghafal Quran? Atau hanya untuk keren-keren aja? Allahu a'lam. Innamal a'malu binniyat. Atau untuk nguji hafalan. Atau untuk nguji hafalan. Allah yang tahu niatnya. Tapi yang jelas, membaca Al-Quran itu la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau dia baca banyak ayatnya, tidak terlalu panjang. Karena di antara makmummu itu ada anak kecil, ada orang tua renta, ada orang yang mau melanjutkan perjalanan musafir. Ada urusan lain. Maka tak boleh terlalu panjang. Tapi panjang pendek ini kan relatif. Maka ditetapkanlah itu oleh Imam An-Nawawi. Supaya orang jangan kelahi. Yang biasa tahajud malam baca surat Yasin, pas dibaca surat, oh pendek kali. Tapi yang biasa Qul huwallah agak panjang sedikit, komplain. Digalangnya pula masa. Turunkan imam. Jadi intinya memang bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan ketika ayat itu dibaca, menjadi perenungan bagi makmum, dan imam membaca dengan tulus ikhlas, makmumnya juga mengambil pelajaran.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji kamu dengan rasa takut, lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wath thamarat, kurang hujan pacaklik, buah-buahan kering kerontang. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, berikan kabar gembira pada orang yang terkena musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillah, kami semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat pertolongan kebaikan dari Allah, dapat kasih sayang Allah dan dapat hidayah. Jadi ketika mendengar itu lapanglah hati imam. Itulah mana ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat itu dibacakan bertambah iman dia. Bukan bertambah risaunya. Udahlah di rumah masalah, di jalan masalah, paket masalah. Tambah pula Allah imam nih pula menambah masalah.